Oke, selamat sore dengan Abed Parley di Liga 188. Yo guys, yang pada ingin mau gabung bareng-bareng, silakan di Liga 188. Nanti customer kami akan mengarahkan para teman-teman untuk bisa gabung dan mudah-mudahan JP ya, begitu guys. Oke guys, untuk pertandingan malam hari ini, tapi sebelumnya gue akan membahas pertandingan sebelumnya, di mana pertandingan semalam itu ada Southampton dengan Leicester City, di mana prediksi gue 25% buat Southampton, drawnya 28%, 47%. Namun mereka memasuki skor yang imbang ya, skor yang imbang di pertandingan dari malam English Premier League ya. Untuk formasi mereka menggunakan Southampton menggunakan 4-4-2, untuk Leicester City 3-4-1-2. Ya memang di luar dugaan semuanya ya, mungkin yang JP nih dahsyat sekali nih, dimana kita lihat dari pertandingan semalam antara Southampton dengan Leicester City. Untuk pemain back daripada Southampton ini kena kartu merah ya, gitu, sampai di babak pertama itu masih kedudukannya itu 0-0. Lanjut di babak kedua ini benar-benar mungkin saking gencar-gencarnya ya dia, Takumi Minamino ini kena kartu kuning juga gitu loh di babak kedua. Bahkan di babak kedua ini juga dari Leicester City juga kena kartu kuning juga di pemain sayap tengahnya James Ward. Namun di 6 menit 41 James Ward membobolkan gawang ke Leicester City. Jadi kedudukan jadi 1-0 nih buat Leicester City. Dan di menit ke-68, wah gak kalah gencarnya juga dengan Johnny Evans membobol gawang Southampton hingga babak akhirnya 1-1 sampai ke pertandingan akhir. Seru juga ya guys di malam pertandingannya. Untuk liga keduanya gue membahas di Liga Spanyol La Liga, di mana Celta Vigo dan Levante. Prediksi gue kemarin 46% untuk Celta Vigo, 29% untuk drawnya, 25% untuk Levante. Memang sih kalau lihat dari pertandingan dari kedua mereka bertanding, tentu yang lebih unggul Levante ya, untuk pertandingan tadi malam. Tapi di sini ternyata Celta Vigo yang membobolkan 2 gol buat Levante, di mana babak pertama bek kiri di menit 32 Jose Fontan kena kartu kuning, dan di menit 39 juga Gonzalo Metero kena kartu kuning lagi. Jadi masih akhir dari babak pertama itu masih 0-0. Dan pada guys semuanya untuk babak kedua di menit 51 di pertandingan Celta Vigo dan Levante ini, di menit 51 Brais Mendes gol memasukkan ke gawang Levante, dan 56 Kevin Requis kena kartu kuning pada pemain Celta Vigo. Dan dilanjut di menit 71 Ruben Heso kena kartu kuning lagi. Jadi memang wow, banjir kartu kuning untuk Liga Spanyol semalam ya. Jadi gol terakhir di menit 74 gol dicetak oleh Augusto Solari. Hingga babak akhir dari babak kedua ini selesai, tetap skornya 2-0. Jadi Celta Vigo masuk 2-0 buat pertandingan semalam. Itulah bahas gua tadi malam. Untuk pertandingan ketiga Francis lawan Lingrich pertama ya, musim 1 untuk Marseille dan Strasbourg, di mana kedudukan posisi imbang 1-1. Wow, luar biasa. Padahal gue prediksi persentasenya Marseille itu 53%, drawnya 27%, sedangkan Strasbourgnya 20%.
Nah, gua bahas sedikit pertandingan semalam. Untuk pertandingan itu di babak pertama sampai babak pertama itu masih seru loh. Masih bertahan 0-0, bayangkan aja, gila. Gila bener-bener nih pertandingan sangat seru. Nah, di babak kedua nih jor-joran, dibantai habis nih. Di antaranya mana Starbucks juga, dia kan mau naikin ranking otomatis, guys. Jadi dia juga nggak akan diam gitu dengan posisi yang gue prediksi 20% ini. Di 5 menit 3 saking gembur-gemburnya hampir kena kartu kuning kepada pemain Minicon. Di 56 juga kena kartu kuning pemain Valentin Kong namanya, dia pemain dari Marseille. Namun di saat 56 ini, menit 60 ini, Stefan Mitrovic dari Starbucks membobolkan gawang ke Marseille. Jadi kedudukan 0-1 buat Starbucks. Jadi luar biasa. Di menit 81 untuk pertandingan, Lirola kena kartu kuning lagi, dan di menit 86 Dario Baneto memasukkan bola ke kandang Starbucks sehingga kedudukan jadi 1-1. Bayangin aja, Stefan Mitrovic ini pemain back ya, tapi dia bisa masukin gol, keren habis. Jadi guys, pertandingan semalam ini sangatlah seru ya. Tapi untuk pertandingan keempatnya gue akan bahas lagi Werder Bremen lawan RB Leipzig, di mana kedudukan 1-2 untuk kemenangan RB Leipzig. Selamat kepada RB Leipzig. Semoga semakin gacor. Sedikit gue bahas dari Werder Bremen dengan lawan RB Leipzig. Di menit 35 Amadou Haidara kena kartu kuning sehingga masuk ke babak pertama itu masih 0-0 kedudukan di antara kedua pemain. Sedangkan di babak kedua di menit 93, ini berarti dari mulai babak kedua menit 45 lebih sampai ke 93 ini baru membobolkan satu gawang ke RB Leipzig, di mana Hei Chen Huang membobolkan gawang untuk RB Leipzig. Jadi kedudukan 1-0 saat itu. Jadi di menit 99 Kevin Kampol kena kartu kuning. Di menit tambahan 101 menit Peter Gularsi kena kartu kuning juga, dan kedudukan saat itu masih 1-0 untuk RB Leipzig ya. Dan jadi mereka tetap masih jor-joran nih main nih berdua nih. Wah, dan sama apalagi tandang dan kandang gitu kan. Jadi pertandingan malam hari ini memang seru nih antara Werder Bremen. Memang prediksi gue malam itu di bawah overnya itu 3 ya, undernya itu 1,5. Jadi prediksi gua pertandingan semalam itu di menit terakhir 120 menit babak tambahan waktu itu Emil Forsberg itu memasukkan gawang hingga kedudukan jadi 1-1 dan kedudukan imbang. Dilanjut lagi memberi gol lagi kepada pemain Werder Bremen itu, gol ke gawang RB Leipzig. Jadi kedudukan untuk RB Leipzig adalah 2-1. Begitu guys, untuk prediksi gue semalam sangatlah seru ulasannya. Dan untuk pertandingan Australia Language di tanggal 30 jam 5 sore kemarin, kedudukannya di prediksi gue 41%, 23% untuk drawnya. Western Sydney-nya 36%, over undernya 1,5, undernya 34. Gue yakin Western Sydney menang. Ternyata kedudukannya saat itu masih 0-0. Jadi itu aja dulu guys untuk pertandingannya semalam ya, itu yang gue ulas sedikit. Lanjut gua pertandingan malam hari ini 01 tanggal 01 sampai 02, di mana English Premier Language, di mana Crystal Palace vs Manchester City. Gua prediksi Crystal Palace ini
15%, drawnya 21%, Manchester City-nya 64%. Nanti main itu jam 19.30. Untuk BD-nya sih 2 ya. Untuk BD-nya 2. Mereka dudukan di klasmen mereka di Crystal Palace itu urutan 13, Manchester City di urutan pertama. Otomatis Manchester City lah ya untuk ini, tapi kita nggak tahu, bola itu bulat guys, bola itu bundar, kemana arah ditendang kesanalah dia akan masukkan bolanya, begitu. Oke guys, untuk pertandingan malam ini gue bisa kasih over undernya 2,5 3/4. Kenapa gue prediksi di over under di 2,5 2/2 3/4? Karena gue melihat dari hasil pertemuan mereka di klasemen mereka itu Crystal Palace dengan Manchester City. Crystal Palace kalah 5 kali, Manchester kalah 2 kali, menang Crystal Palace itu 2 kali, Manchester 8 kali, sedangkan drawnya Crystal Palace itu 3 kali, Manchester City-nya nggak pernah draw dia. Wah, luar biasa. Untuk head to head-nya 55-18. 5 Crystal Palace, 5 draw untuk Manchester City-nya 18. Otomatis kekuatan penuhnya ada di Manchester City ya. Tapi itu aja sih guys untuk prediksi gue. Silakan punya prediksi lain di pertandingan malam hari ini. Gue sih ngasih tadi over undernya segitu. Nah, karena bisa jadi nih dengan persentase yang gue bikin Manchester City bisa lebih dari angka 2 ya untuk masuknya gitu. Tapi ya silakan, ini kan hanya prediksi, silakan analisis sendiri guys. Untuk pertandingan kedua untuk Brighton dengan lawannya Leeds United di pertandingan English Premier jam 22. Brighton itu 40%, serinya 27%. Leeds United 33% untuk prediksi gua. Untuk BD-nya 2 ya. Untuk BD-nya 2. Gua lihat dari statistik ya di mereka mengenai head to head dan 10 kali mereka main di liga tim mereka. Antara Brighton dengan Leeds United itu untuk Brighton 11, untuk draw-nya 6, untuk Leeds United itu head to head-nya 6 juga. Untuk 10 kali pertandingan ini mereka kalah itu 5 untuk Brighton, Nets itu kalah 3 kali, untuk Brighton menang 2 kali, untuk Leeds menangnya 4 kali, untuk draw imbang ya, sama-sama 3, ketemu 3 mereka. Ya itulah pertandingan malam hari ini. Gua bisa prediksi untuk over undernya 2/3/4 bola. Jadi ya di undernya bisa masuk ini ya, setengah bola ya, 0,5 bola ya. Ya, untuk pertandingan ketiga sorry guys. Untuk pertandingannya kita main jam berapa nih ya untuk Chelsea Fulham ya. Jam 00.30 di tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 4 2021. Prediksi gua Chelsea dan Fulham ini, Chelsea dengan persentase 61, drawnya 29, Fulhamnya 10%. Wow, jauh banget nih. Ini bisa kejadian lawan ini nih, PSG kemarin nih, ini lebih unggul PSG ya dibilang itu. Ya, tapi kita nggak tahu lah. Namanya juga analisa ya guys ya. Mudah-mudahan aja di prediksi ini bisa membuat para guys semuanya terbantu ya. Mudah-mudahan JP lah gitu guys. Oke, untuk gue lanjut untuk over undernya 1,5 ya, 1,5 untuk undernya. Coba lu tahan 3 karena gue yakin kali ini Chelsea ya, kalau ngeliat dari statistiknya sih head to headnya itu Chelsea itu 20, down-nya itu 11 ya, Fulham itu 1 gitu loh head to headnya. Jadi emang minim sekali gitu. Untuk 10 kali pertandingan mereka juga, mereka untuk Chelsea itu kalah 2 kali, Fulham itu kalahnya 5 kali, Chelsea menang itu 6 kali, dan
Fulham itu menang 2 kali. Untuk draw-nya Chelsea 2 kali, Fulham itu 3 kali. Sama-sama di English Premier League ini di urutan Chelsea di urutan 4, Fulham di urutan 18. Ya cuman ya itu ya guys ya. Semoga malam hari ini para semua teman-teman yang bisa gabung di Liga 188 mendapat JP. Untuk pertandingan 4 Italia Serie A, jam pertandingannya tanggal 1 bulan 4 jam 9 ya. BD sih bilang 1 ya untuk prediksinya. Hellas itu pertandingan Hellas Verona lawan Spezia, dimana prediksi gua 47%, untuk draw-nya 25%, Spezia 28%. Jadi kalau gua prediksi saat ini untuk main ya di pertandingan ini kayaknya kejadiannya seperti ini nih, gua ragu nih kejadian seperti yang kemarin antara Werder Bremen dengan Zeppelin ya di bawah angka 2 lah, makanya gue prediksi di sini 1,5 coba tahan itu undernya itu di 2/4 ya guys. Jadi malam hari ini untuk pertemuan mereka itu 10 kali pertemuan di Liga Italia Serie A ini antara Hellas Verona dengan Spezia, itu kalahnya Hellas Verona ini 7 kali, Spezia kalahnya 5 kali, sedangkan Verona menang 2 kali, Spezia 2 kali. Untuk Verona 1 kali, untuk Spezia 3 kali. Jadi untuk head to headnya juga 6 bagi Verona, draw-nya 3, Spezia-nya 4. Gue ngerinya nih terjadi cuma skor 1 doang gitu untuk Hellas Verona. Tapi kita nggak tahu ya guys, mudah-mudahan aja nih prediksi para bola mania bisa gacor. Untuk AC Milan dan lawannya Benevento, untuk pertandingan pada malam hari ini gue kasih AC Milan itu prediksinya di angka 28%, draw-nya itu ada 18%, Benevento itu ada persentase dari gua itu ada 12%. Ya, pertandingan hari ini untuk over undernya 1/4, overnya 1 ya. Ya untuk pertandingan malam ini sih dimana klasmen mereka tidak jauh berbeda di Serie A Italia ini, tapi kembali lagi kepada teman-teman semua, silakan mau pasang, silakan mau prediksi dari gue, nggak apa-apa. Punya prediksi sendiri itu lebih baik, lebih bagus, karena bicara dari hati itu luar biasa guys gitu. Selamat kepada teman-teman semua, semoga kita bisa ketemu lagi dan kita lihat hasilnya nanti malam. Salam olahraga, dah.